setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa setiap kami akan terus maju bersama dengan Engkau. Percaya sepenuhnya dengan Engkau Tuhan. Dan tidak ada kata berpaling untuk setiap kami. Never give up Tuhan. Tidak pernah menyerah. Sampai setiap kami mendapatkan panggilan yang Kau sudah taruh dalam setiap hidup kami Tuhan. Tuhan mari kuasai tempat ini Tuhan. Kami undang hadirat-Mu, kami undang perkenanan-Mu sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Biar apapun yang keluar dari mulut hamba Tuhan, semuanya bisa menjadi sebuah benih yang sangat subur untuk setiap kami. Bisa menjadi bekal untuk menjalani bulan ini bersama dengan Engkau. Dan kami putuskan untuk mengikut Engkau selamanya Tuhan. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata mundur. Kami akan terus berjalan hari demi hari bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami memulai firman ini bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang sepangkat katakan, amin. Mari silahkan duduk saudara-saudara. Shalom. Kurang semangat, shalom. Oke, kita sudah masuk ke dalam bulan yang baru bersama dengan Tuhan. Bulan lalu kita mendapat sebuah tema yaitu anugerah yang sempurna. Saya sangat percaya saudara bahwa setiap bulannya Tuhan sendiri yang memberikan tema. Dan setiap bulannya Tuhan sedang memperlengkapi kehidupan setiap kita. Dan biar tema-tema itu menjadi pegangan, menjadi sebuah jaminan untuk kita bisa menjalani bulan ini bersama dengan Tuhan. Dan tema itu berkesinambungan kalau menurut saya. Dari anugerah yang sempurna, ketika kita sudah mendapatkan anugerah yang sempurna dari Tuhan, ini saatnya untuk kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan membulatkan tekad kita, membulatkan pilihan kita untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya dan tidak menyerah. Tidak berpaling ke belakang, tetapi jalan terus bersama dengan Tuhan. Seperti moto AOC yang Pak Daniel suka katakan, never give up, jangan pernah menyerah. Apapun yang terjadi, mari selesaikan dengan tuntas bersama dengan Tuhan. Amin. Oke, tema kita fully trust God, not turning back. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan jangan pernah berpaling ke belakang. Jangan pernah berbalik arah. Nah, saya menemukan sebuah kata menarik saudara tentang trust and belief. Ya, kalau kita melihat trust and belief, trust itu selalu berbicara mengenai ketika kita percaya dan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan sepenuhnya, itu trust. Ketika kita kalau sudah ngomong sama Tuhan, mempunyai sebuah pilihan, Tuhan aku percaya sepenuhnya sama Engkau. Aku serahkan hidupku sepenuhnya sama Engkau Tuhan, itu trust. Apapun yang terjadi, mau Tuhan bawa kita ke kanan, mau Tuhan bawa kita ke kiri, mau hidup kita mungkin sedang dalam proses kehidupan. Tapi tetap percaya dan bergantung sama Tuhan. Tidak berpaling untuk menjadi tidak setia. Tidak berpaling untuk menjadi orang-orang yang kepahitan. Tidak berpaling untuk menjadi orang-orang yang kecewa. Tapi tetap memegang bahwa Tuhan itu baik. Semuanya akan indah pada waktunya. Dan apa yang menjadi rencana Tuhan akan digenapi ke dalam hidup setiap kita. Saya mendapatkan sebuah kata-kata menarik juga bahwa hidup ini itu unpredictable. Jadi hidup ini itu tidak bisa ditebak. Terkadang Tuhan mengizinkan dalam sebuah waktu misalnya, kita bisa mendapatkan pekerjaan yang menarik. Dikatakan kita mempunyai keluarga yang sangat menyenangkan. Semua situasi, semua keuangan, semua visi, semua keberhasilan kita bisa terjadi dalam sebuah waktu. Dan mungkin itu berjalan dalam sebuah waktu yang bersamaan. Kita enjoy, kita nyaman. Tetapi dalam satu ketika tiba-tiba hidup kita bisa berubah 180 derajat. Tiba-tiba mungkin hidup kita ini seperti snowball. Snowball itu bola salju, jadi terkadang berputar-putar. Tidak selalu menghadap ke atas, dia akan menghadap ke bawah. Mungkin saudara kita tiba-tiba sakit. Ada yang mungkin kehilangan pekerjaan. Mungkin kita dihianati oleh seseorang yang kita kasihi, bahkan mungkin keluarga kita.
Dan terkadang kejadian itu bisa terjadi dalam sebuah waktu yang bersamaan. Kalau orang dunia sering berkata udah jatuh ketimpa tangga katanya. Udah merasakan sesuatu yang sakit kok bisa bertubi-tubi ya. Dan terkadang iman kita sedang diuji. Iman kita sedang diuji apakah kuat fondasinya. Dari material apakah fondasi iman kita dibuat. Apakah akan gugur, apakah akan berpegang sama Tuhan sampai akhir. Itu tentang fully trust God. Tuhan mau lihat apakah kita akan berpaling dari Dia atau tidak. Next. Nah hari ini saya bagian fully trust God. Jadi Derian nanti bagiannya no turning back. Ketika kita percaya sepenuhnya sama Tuhan. Bahwa Tuhan yang akan pegang kendali ke dalam kehidupan setiap kita. Kata trust di sini seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya sama Tuhan saudara. Tetapi trust itu, fully trust God itu. Kadang kita dimasukkan ke dalam sebuah masa penantian. Kalau Tuhan sudah memberikan janji-janjinya ke dalam hidup setiap kita, janjinya itu terkadang tidak selalu langsung jadi, tidak selalu langsung dinyatakan saat itu juga. Tapi kita masuk ke dalam sebuah penantian. Saya diingatkan juga dengan cerita Esther kalau saudara ingat. Sebelum Esther menjadi seorang ratu dan bertemu dengan raja, dia masuk ke dalam masa penantian. Masa penantiannya enak enggak? Udah pasti enggak enak saudara. Banyak hal yang perlu dibuang. Banyak hal yang perlu dibersihkan. Semua yang kotor, semua yang tidak berkenan untuk rajanya dibersihkan. Tapi masa penantian ini yang menentukan apakah janji Tuhan akan digenapi ke dalam setiap hidup kita atau enggak. Apakah Tuhan bisa setia apakah kita bisa setia di dalam masa penantian ini? Ya, nanti saya juga mau bahas mengenai Daud. Hari ini saya bahas cerita-cerita yang simple. Tetapi seringkali ada saatnya di mana Tuhan menaruh kerinduan dalam hati kita, mimpi dan keinginan dan setiap janjinya langsung diwujudkan seperti yang saya katakan. Tetapi ada saatnya ketika Dia membuat kita menunggu. Banyak sekali pertanyaan yang sering ditanyakan. Apakah benar janji Tuhan itu benar-benar untuk hidup saya ya? Ataukah kenapa janji Tuhan kok gak digenapi? Jawabannya ini saudara, kita harus menunggu dengan setia dalam masa penantian. Sebuah penantian yang membuat kita siap ketika destiny kita, ketika panggilan kita, ketika janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan setiap kita. Mungkin sekarang kita belum mengerti kok janji Tuhan tidak digenapi ya. Tapi percayalah ketika kita setia di dalam masa penantian ini akan ada banyak berkat Tuhan dan jaminan Tuhan yang dilimpahkan. Tetapi pertanyaannya, will you trust the process? Apakah engkau mau percaya dalam prosesnya Tuhan? Apakah engkau mau bertahan dalam prosesnya Tuhan? Next. Saya mengambil sebuah cerita dari Alkitab yaitu ketika Samuel mentahbiskan seorang raja, Daud ya. Kita mau baca dulu dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-6, boleh minta tolong. 1 Samuel 16 ayat yang ke-6 dan ke-7. Saya bacakan, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi saya membacakan yang penting. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Terkadang kita sebagai manusia, kita selalu melihat apa yang sedang ada di depan kita. Apa yang terjadi di sekeliling kita itu yang membuat iman kita berguguran. Padahal sebenarnya kita kalau di hadapan Tuhan kita baru melangkah 10 langkah gitu. Tuhan menginginkan kita untuk melangkah 1000 langkah bersama dengan Dia. Tetapi kadang kita terdistract,
kita tersibukkan dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Mari kita fokuskan di dalam Tuhan. Seperti cerita yang di 1 Samuel 16 ini saudara, ketika Nabi Samuel ini dia disuruh Tuhan untuk mengurapi Raja Daud. Sebelumnya dia gak tahu kalau itu Raja Daud. Tetapi dia hanya turut apa yang Tuhan mau. Mungkin kalau di saat itu dia ketahuan sama Saul, dia mungkin bisa langsung dibunuh karena keadaannya hari itu Saul masih menjadi raja dan sudah diurapi. Tetapi dia hanya menurut dengan apa yang Tuhan mau. Bahkan menurut pandangannya dia yang seharusnya bisa menjadi raja dikatakan adalah Eliab. Tetapi Tuhan meminta yang lain, dia meminta Daud. Kita baca dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-11 sampai 12. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia." Akhirnya Nabi Samuel mengurapi Raja Daud, seseorang yang dipilih Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah ketika Daud diurapi oleh Samuel, apakah saat itu dia langsung menjadi raja atau tidak? Dia tidak langsung menjadi raja. Dulu Pak Daniel pernah sharing tentang ini juga kalau gak salah. Ada sebuah masa penantian di mana ketika Daud diurapi dan dia tidak langsung menjadi raja. Tapi masa penantian ini yang menentukan apakah Daud akan menjadi raja atau tidak. Tuhan sedang menunggu respon hatinya. Apakah dia mau untuk berjalan bersama dengan Tuhan atau tidak. Saya kemarin sempat dengar khotbah Ibu Selvi di BIK. Beliau menceritakan mengenai Kaleb. Dikatakan Kaleb itu selalu menatap ke depan, bukan menoleh ke belakang. Dan Kaleb itu adalah orang yang berjalan dengan iman, bukan dengan ketakutan. Coba kita bayangkan kalau di sisi Kaleb, ada 10 pengintai dan 2 pengintai akhirnya setuju dan percaya sama Tuhan bahwa suatu hari nanti bangsa Israel akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi kalau mereka semuanya tidak percaya di masa penantian itu, saya percaya tidak ada satupun yang bisa masuk ke dalam masa perjanjian. Dan bahkan mungkin kalau mereka menjadi sebuah grup yang sangat unity, kalau menurut saya mungkin Tuhan akan mempersingkat waktunya, mungkin. Tetapi ada 2 orang yang mau berdiri di masa penantian dan menunggu waktunya Tuhan. Jadi sekali lagi masa penantian ini yang membuat janji-janji Tuhan digenapi. Ini salah saudara, the process brings the promise katanya. Proses itu yang menjadikan nyata perjanjian demi perjanjian dari Tuhan. Tetapi harus ada beberapa hal yang dirubah, things have to change. Ketika Tuhan memberikan janji-janjinya dalam kehidupan setiap kita, jangan pernah menjadi orang yang sama. Ketika Tuhan ingin kita berlari dan melangkah, jangan pernah berdiri di kotak yang sama dan berharap, oh Tuhan akan menggenapi janjinya. Harus ada bagian yang kita lakukan. Kalau tema bulan ini adalah fully trust God, jangan hanya menjawab kepada Tuhan, Tuhan aku percaya sepenuhnya sama Engkau, tapi menjadi orang yang pasif. Dan berharap bahwa janjinya Tuhan akan digenapi di bulan ini. Fully trust God artinya adalah ketika kita percaya sepenuhnya sama Tuhan dan berjalan hari demi hari bersama dengan Tuhan. Jadi mari lakukan apa yang harus kita lakukan. Dan sesuatu harus dirubah di dalam setiap hidup kita. Next. A process is a series of actions katanya. Proses itu adalah kumpulan dari perilaku dan langkah untuk menggapai sesuatu pada akhirnya. Kita harus melalui beberapa proses. Saya mendapat sebuah pelajaran menarik dari pohon bambu. Ini gambarnya saudara, pohon bambu Cina. Nah pohon bambu Cina ini
Itu sangat menarik. Kenapa? Karena ada masa penantian yang sangat lama sampai akhirnya pohon bambu ini bisa tumbuh dengan sangat tinggi dan bisa menjadi salah satu material untuk bangunan, menopang bangunan. Pertumbuhan dari bambu Cina ini, saudara, itu ketika benih ditabur membutuhkan waktu 5 tahun untuk tunasnya keluar dari dalam tanah untuk menembus permukaan tanah dan pada akhirnya bisa tinggi banget sampai 90 kaki, 90 feet. Kalau si petani ini dia tidak pernah belajar mengenai bagaimana menanam dengan baik, mungkin 1-2 tahun sudah menyerah dan melihat, oh gagal panen gitu. Tetapi seorang petani yang mereka sangat mahir, sangat ahli, mereka tahu bagaimana prosesnya. Jadi ceritanya adalah setiap hari bambu ini benihnya harus disiramkan dan diberi pupuk. Tidak boleh terlewat selama 5 tahun. Setelah 5 tahun nanti dia akan tumbuh sendiri menembus permukaan dan langsung dalam waktu 6 minggu dia bisa mencapai 90 kaki tingginya. Dalam waktu 6 minggu. Dan ketika dilihat akarnya itu sangat lebar, sangat kuat dan sangat dalam. Bahkan dia bisa dipakai sebagai penopang sebuah bangunan, material bangunan. Sangat kuat, bambu itu sangat kuat. Sama seperti hidup kita. Kalau kita mau masuk ke dalam proses bersama dengan Tuhan, masuk di masa-masa penantian dan mau tekun, setia sama Tuhan, akar dan fondasi kita akan semakin kuat. Dan ketika saatnya nanti janji Tuhan digenapi, kita akan bertumbuh dengan sangat pesat dan cepat di dalam Tuhan. Dan ketika badai datang, ketika angin datang, kita tidak akan pernah goyah. Bahkan kita bisa menguatkan saudara-saudara kita yang lain. Seperti bambu ini. Dan kita harus selalu menatap ke depan, bukan menoleh ke belakang. Kalau si petani ini selalu melihat ke belakang gitu, kenapa ini tidak terjadi? Dalam waktu kurang dari 5 tahun kok tanaman saya nggak tumbuh-tumbuh gitu. Mungkin bisa pupus harapan. Tetapi apa yang dilakukan petani ini, dia sangat setia memberikan pupuk dan menyiram setiap hari. Sampai suatu saat dia akan tumbuh sangat cepat dan sangat kuat. Next. Selanjutnya, ketika kita masuk ke dalam masa penantian, kita harus semakin kuat, semakin baik. Bukan menjadi seseorang yang kepahitan. Kita harus bisa menjadi pribadi yang optimis. Ibu saya kemarin juga sempat sharing mengenai optimis dan pesimis. Kalau kita sudah menerima janji Tuhan, misalnya kita dinubuatin, satu hari nanti engkau akan menjadi seseorang yang sangat sukses di bidangmu misalnya. Tapi kita sudah punya kepahitan, kita sudah punya tembok-tembok yang sudah menghalangi. Apakah janji itu akan digenapi atau enggak? Respon pertama kita yang menentukan bagaimana janji Tuhan akan digenapi sekali lagi. Mari jadi pribadi-pribadi yang optimis dengan janji-janji Allah. Seperti halnya Daud, dia bisa menjadi sangat kecewa ketika dia sudah ditahbiskan, sudah diurapi menjadi seorang raja. Tetapi dalam waktu yang singkat mungkin tidak terlihat mungkin sama sekali. Bahkan dia harus masih menggembalakan domba setiap hari. Tapi kita akan lihat nanti di akhir bahwa semua proses itu ada hasilnya. Bitterness atau kepahitan adalah tanda dari ketidakpercayaan kita terhadap janji-janji Tuhan. Iman, kalau ditanya, apakah saudara punya iman? Banyak orang berkata, saya orang beriman Tuhan, saya punya iman. Tetapi iman artinya adalah ketika kita bisa percaya walaupun sesuatu belum terlihat dengan mata kita. Tetapi suatu hari nanti apa yang Tuhan firmankan akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Dikatakan iman berkata, I may not have seen it yet. Saya mungkin belum melihat itu semua. But if God promised it, I am sure I will. Tetapi ketika Tuhan janjikan itu, saya pastikan saya akan menikmati janji-janji Tuhan. Itu iman. Pertanyaannya adalah apakah kita masih mempunyai iman sampai saat ini? Mari timbulkan kembali iman. Kita sudah bulan lalu sudah menerima anugerah yang sempurna dari Tuhan.
Mari di bulan ini timbulkan kembali iman itu dalam kehidupan setiap kita. Bagaimana kita bisa percaya sama Tuhan kalau iman kita aja nggak ada? Salah satu kuncinya di bulan ini menurut saya adalah mempunyai iman. Sekalipun apa yang kita lihat belum ada dasarnya untuk percaya. Tapi punyailah iman di dalam Tuhan bahwa setiap penggenapan janjinya akan terjadi ke dalam hidup setiap kita. Next. Sebelumnya. Preparation is the key. Nah, persiapan itu adalah kuncinya. Mari persiapkan setiap hati kita. Dan masuk ke dalam penantian ini bersama dengan Tuhan. Dari Kaleb juga kemarin saya juga banyak belajar. Mari melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Dan hidup dalam ketepatan dan bergerak bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan ingin kita pergi ke suatu tempat, mari kita mengalir bersama dengan Tuhan. Kalau mungkin Tuhan menyodorkan hari-hari ini untuk melakukan sebuah usaha yang bukan di bidang kita misalnya. Tuhan, saya nggak punya kepandaian, saya nggak punya keahlian, saya nggak punya talenta. Mari jalan sama Tuhan, mengalir sama Tuhan, belajar percaya sepenuhnya sama Tuhan. Saya punya kesaksian sedikit saudara, ketika zaman pandemi kemarin, waktu ayah saya masih ada, dia pernah cerita tentang seorang pengusaha. Dia ini waktu itu sempat terbelit hutang di waktu itu, tetapi di waktu masa pandemi, tiba-tiba Tuhan itu bisa memberikan dia hikmat untuk membuat sebuah alat kesehatan. Padahal dia tidak punya background sama sekali tentang ilmu kesehatan, sama sekali pengetahuan tentang alat kesehatan, tetapi dia sangat jelas disuruh Tuhan untuk membuat tersebut. Sampai suatu saat dia bersaksi, akhirnya dia buat dan dia tunjukkan kepada teman-temannya dan coba dipasarkan dan pada akhirnya alat kesehatan yang dia buat itu sangat laku dan bahkan dia bisa untung lebih banyak dibanding sebelum masa pandemi. Ayah saya kesaksian gitu, cerita sama saya. Coba lihat deh lah dari orang ini gitu. Dia ini mau percaya sepenuhnya sama Tuhan. Mungkin itu bukan bagiannya dia. Mungkin itu bukan jatahnya dia sebenarnya sebelumnya gitu. Tapi karena dia mau fully trust God, percaya sepenuhnya sama Tuhan. Apa yang dikatakan tidak mungkin pun Tuhan sanggup membuat segalanya terjadi. Tetapi masalahnya respon hati kita bagaimana ketika Tuhan menawarkan hal tersebut. Apakah kita akan mempunyai respon yang sama seperti orang ini gitu. Ketika kesempatan diberikan kita akan langsung mengambil. Walaupun mungkin ke depannya aduh gak tahu deh gimana. Tapi yuk jalan sama Tuhan. Mari berjalan dalam ketepatan dan bergerak bersama dengan Tuhan. Next. Ketika persiapan itu sedang kita lalui, kita akan diperlengkapi Tuhan sebagai orang-orang yang penuh dengan spirit of excellence. Ketika kita punya spirit of excellence, kita akan menjadi orang-orang yang well prepare, saudara. Saya ini dapat sebuah cerita. Tadi siang saya melihat ada seseorang yang dulunya ini adalah seorang pengusaha yang sangat sukses. Umur 18 tahun, dia tinggal di Amerika. Dia ini lulus sekolah 18 tahun, dia langsung menjadi sales mobil ternama di Amerika. Umur 18 tahun. Pada saat itu omset dia bahkan melebihi senior-seniornya dalam 1 bulan. Dia dapat kredit untuk menjadi employee of the month. Dan pada satu saat dia ini dipanggil Tuhan di dalam sebuah ibadah. Tuhan ngomong sama dia, engkau harus jadi hambaku. Suatu saat engkau akan menjadi penginjil yang sangat hebat katanya. Singkat cerita dia datang ke pastornya. Dia bilang saya mau melayani di tempat ini. Bagaimana caranya saya mau melayani? Apa yang jadi respon pastornya? Dia disuruh jadi janitor. Dia disuruh jadi cleaning service saudara. Padahal dia adalah seorang yang cukup berada. Dia bertanya sama Tuhan gitu awalnya. Tuhan kenapa saya harus jadi seorang pembersih ruangan gitu, cleaning service. Janjimu saya akan menjadi seorang penginjil yang sangat hebat memenangkan ribuan jiwa katanya. Pastornya ini cuma berkata setia nak, setia katanya. Waktu berlalu akhirnya dia menikah dan punya 2 orang anak.
Tetap pelayanannya tidak ditingkatkan hanya menjadi seorang janitor doang, cleaning service di dalam sebuah gereja setiap hari. Sampai suatu titik dia ini mengeluh sama Tuhan. Dia mulai bertanya, Tuhan sampai kapan? Saya punya keluarga yang perlu saya hidupi katanya. Bahkan uang setiap bulannya aja tidak mencukupi untuk kebutuhan anak saya makan katanya. Sampai suatu saat dia udah sangat menyerah, dia keluar dari ruangannya, dia lagi jalan di hallway, lagi jalan di ruangan menuju pulang. Tiba-tiba pendetanya lari-lari keluar, cuman mau ngomong sama dia, tadi Tuhan berkata sama saya untuk kamu katanya, be patient, sabar, your time will come katanya. Waktumu akan tiba. Dia nangis seketika saudara, kenapa kok waktunya sangat tepat katanya. Waktu itu ada langsung lonjakan dalam hatinya, dia berkata, dia cerita. Dikatakan, oh mungkin besok sesuatu mujizat akan terjadi buat saya katanya. Akan ada peningkatan buat saya di dalam pelayanan kata dia. Tidak berhenti sampai di situ, ternyata waktu harus berjalan 1,5 tahun kemudian. Baru pada akhirnya dia menjadi seorang penginjil dan hamba Tuhan yang terkenal di Amerika sampai saat ini. Dan pada akhirnya dia baru sadar ketika dia sudah menjadi seorang pendeta. Ternyata setiap masa penantian, persiapan dan proses yang bisa membuat dia sampai hari ini bisa menjadi seorang pendeta yang penuh dengan jaminan dan bekal dari Tuhan. Ada mental, ada karakter, ada kekuatan yang Tuhan persiapkan. Karena proses itu tidak main-main. Proses itu yang menentukan seseorang untuk bisa percaya penuh sama Tuhan. Dan menggapai setiap janji-janji Tuhan. Next. Ini yang terjadi sama Raja Daud saudara. Dikatakan di Alkitab ketika di dalam masa penantiannya dia kan belum langsung menjadi raja. Setelah diurapi dia masuk menjadi seorang gembala kembali. Tetapi yang pertama di 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 19 singkat saya bacakan. Di ayat yang ke-18 dikatakan, lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai berbicara, elok perawakannya dan Tuhan menyertai dia. Kalau Tuhan tidak membiarkan dia menjadi seorang gembala dulu dan membuat dia mahir memainkan kecapi, mungkin dia tidak akan pernah bertemu dengan Saul. Karena pada saat itu Saul sedang membutuhkan seseorang untuk mainkan kecapi di hadapannya. Dan ketika itu mungkin Saul tidak akan recognize dia, tidak akan mengenali dia. Next, yang kedua. Yang kedua adalah dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing dombanya, domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Kalau Daud tidak dibiarkan Tuhan menjadi seorang gembala, apakah dia suatu hari nanti akan mengalahkan Goliat? Menurut saya tidak. Tuhan membiarkan Daud untuk berperang, berkelahi, berantem bersama singa dan beruang. Sampai akhirnya Tuhan bisa mempersiapkan dia suatu hari nanti melawan Goliat yang jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa dari singa dan beruang. Tapi Daud sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Biarlah iman setiap kita dikuatkan. Ketahuilah bahwa Tuhan sedang menyiapkan hidup kita untuk sesuatu yang sangat baik di kemudian hari. Saya percaya apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan setiap kita, seperti Daud yang Tuhan persiapkan dari masa mudanya. Mari sama-sama setia di masa penantian ini, saudara. Mari setia di masa persiapan ini. Tuhan sedang memperlengkapi dan membekali setiap kita. Jadi ketika masa itu datang, janji Tuhan digenapi, Tuhan sudah memperlengkapi dan kita siap menerima apa yang menjadi bagian kita. Sekali lagi, trust the process.
Mari percayai setiap proses yang Tuhan berikan. Karena proses yang akan menggenapi setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Bukan menyerah, tetapi berserah. Berserah bukan menyerah. Kalau kita berserah sama Tuhan dengan sepenuhnya, kita masih melakukan apa yang menjadi bagian kita. Tetapi kalau kita menyerah di hadapan Tuhan, mungkin kita angkat tangan dan berbalik arah, mundur. Jadi orang-orang yang punya tekad bulat, mengikut Yesus adalah keputusanku sampai kapanpun, biar kita didapati Tuhan setia dalam panggilan kita. Amin. Shalom saudara, masih kuat? Boleh katakan ke kanan kiri saudara, no turning back. Ayo, no turning back, no turning back, no turning back. Mau seberapapun kering dompetmu sekarang, no turning back saudara. Amin. Mau seberapapun masalah yang sedang saudara hadapi sekarang, no turning back. Amin. Hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita harus menghadapi sepanjang bulan ini. Tadi Lala sudah jelaskan tentang fully trust in God. Hari ini kita akan belajar juga tentang no turning back. Kalau kita dapat tema seperti ini saudara, menurut saya jatah kita sangat-sangatlah besar. Karena untuk mencapai sesuatu yang besar, seseorang itu perlu dikuatkan saudara. Bulan ini, kalau Tuhan berkata fully trust in me, percaya penuh kepadaku. Dan jangan pernah berbalik arah. Artinya apa? Dia yang akan terus kuatkan dan mampukan setiap kita. Amin. Amin. Beberapa waktu lalu saudara saat doa pagi saya dengar dengan sangat jelas Tuhan berkata dikuatkan dan dimampukan. Kita sangat perlu saudara untuk terus dikuatkan dan dimampukan. Karena apa? Jatah kita besar. Amin. Jatah kita besar. Hari ini kita akan belajar tentang no turning back. Sebelum itu saudara, saya mau tanya dulu kepada setiap saudara, seberapa Anda mengerti bahwa saat kita memilih untuk menjadi orang Kristen, perjalanan kita pasti tidak akan mudah. Boleh angkat tangan? Oke, masih ada beberapa yang belum mengacungkan tangannya, berarti saya anggap Anda belum mengerti bagaimana menjadi orang Kristen. Kristen artinya apa saudara? Pengikut Kristus. Teladan kita siapa? Yesus. Dan kalau saudara mengerti bagaimana hidup Yesus di dunia, jalannya adalah jalan tentang cinta dan pengorbanan. Kekristenan tidak dibangun dengan sebuah kesuksesan yang gimana ya? Tidak dibangun dari kesuksesan kepada kesuksesan saudara. Tapi kekristenan dibangun dari pengorbanan demi pengorbanan yang Yesus lakukan di dunia ini. Amin. Jadi jalannya tidak pernah mudah saudara. Ketika Anda memilih untuk menjadi Kristen, saudara harus pahami betul. Justru kita harus meletakkan hidup kita di hadapan Tuhan. Itu yang namanya menjadi orang Kristen saudara. Karena jalannya adalah jalan cinta dan pengorbanan. Di jalan ini saudara, tidak ada yang pernah mudah. Tapi yang terjadi apa? Kita harus memberikan extra mile. Harusnya berjalan 1 mile, kita berjalan 2 mile. Itu orang Kristen saudara. Dan itu yang harus kita lakukan sepanjang bulan ini. Cinta dan pengorbanan. Lakukan yang lebih untuk Tuhan. Kita bisa melihat kehidupan Yesus saudara. Yesus memberikan berkhotbah di hadapan ribuan orang. Tapi apa yang dia lakukan extra mile? Dia tidak hanya berkhotbah. Dia berkata kepada murid-muridnya apa? Beri mereka makan. Itu extra mile yang harus kita teladani saudara. Dan menjadi orang Kristen berarti apa? Kita harus teladani Yesus. Jalannya adalah jalan cinta dan pengorbanan. Tapi percaya saudara, ujungnya adalah kemuliaan. Amin.
Ketika kita melakukan pengorbanan demi pengorbanan, ketika kita melakukan cinta untuk Tuhan, percayalah, step by step kita akan terus disempurnakan seperti Yesus. Amin. Kita akan terus disempurnakan, sampai ujungnya adalah kemuliaan. Saya berharap bulan ini saudara, kita tidak hanya mengikut Yesus, tapi kita juga tidak meninggalkan Yesus. Bulan ini kita akan berbicara tentang no turning back. Artinya apa? Dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan tinggalkan jalanmu saudara. Jangan tinggalkan jalan hidupmu sebagai orang Kristen. Masalah pasti datang. Tapi jangan membuat engkau berbalik arah dan meninggalkan Tuhan. Amin. Kita baca ayatnya saudara. Lukas 9 ayat 62. Saya akan bacakan yang bahasa Indonesia. Minta tolong media untuk tampilkan yang The Passion Translation ya. Lukas 9 ayat 62 dikatakan, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Seberapa saudara mengerti bahwa saudara saat ini adalah pembajak-pembajaknya Tuhan. Saudara mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di ladangnya Tuhan, amin. Tapi dikatakan apa? Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Dan di Passion Translation dikatakan, why do you keep looking backward to your past? Kenapa engkau tetap melihat ke masa lalumu? Bukan cuma masa lalu saudara, kenapa engkau tetap melihat ke keadaanmu? Kenapa engkau tetap melihat ke masalahmu? Dan dikatakan apa? And have second thoughts about following me. Dan berpikir, menimbang-nimbang tentang mengikut aku, kata Tuhan. Seberapa sering dalam hidup kita sering kali menimbang-nimbang dalam mengikut Tuhan, saudara. Tapi sebenarnya sebagai orang Kristen, kita seharusnya meletakkan semuanya. Tidak lagi menimbang-nimbang, saudara. Karena dikatakan apa? When you turn back, you are useless to God's kingdom realm. Artinya apa? Engkau tidak lagi dianggap berguna oleh Tuhan. Ketika engkau berbalik arah daripada Tuhan. Tidak lagi berguna ini artinya apa saudara? Engkau tidak dapat mencapai yang namanya kerajaan surga. Engkau tidak dapat mencapai apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidupmu. Engkau tidak lagi dapat mencapai apa yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan untuk hidupmu. Jangan menoleh ke belakang saudara. Dan jangan menimbang-nimbang terhadap pengikutanmu akan Yesus. Jangan sampai kita didapati Tuhan berbicara seperti ini saudara. Engkau tidak lagi berguna di kerajaan Allah. Engkau tidak lagi dapat mencapai yang namanya penggenapan dari segalanya. Amin. Hari ini kita mau belajar saudara. Apa sebenarnya yang merintangi kita untuk mengikuti Tuhan? Seringkali apa yang terjadi di tengah perjalanan hidup kita? Ada dua sebenarnya saudara. Yang pertama, ada dua hal yang membuat kita berhenti tengah jalan. Yang pertama adalah keraguan. Katakan sama-sama, keraguan. Ya, Matius 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Lihat saudara, Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang danau. Kemarin waktu kita sharing saudara leader, Pak Boas berkata hal yang sangat-sangat menurut saya penting. Tuhan itu seringkali menunjukkan kepada kita destinasinya. Tapi seringkali di tengah, itu misteri ilahi saudara. Betul? Tuhan menunjukkan bahwa kita harus pergi ke seberang danau. Tapi dia tidak pernah berbicara bahwa di tengahnya akan ada badai. Itu yang harus kita lalui saudara. Tapi apakah Tuhan tetap menolong? Saudara akan melihat di bawah nanti. Bahwa Tuhan tetap setia akan janjinya. Dikatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai
dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu salah seorang di antaranya yaitu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Lihat saudara, Petrus turun dari atas perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kalau saudara pernah lihat film-film saudara, Petrus dan Yesus itu hanya berjauh-jauhan, betul? Dia hanya melambai-lambai, seolah-olah jaraknya masih jauh. Tapi sebenarnya kalau kita pelajari dari firman ini saudara, Petrus itu hampir mencapai Yesus. Dia berjalan di atas air sekian lama saudara. Karena apa? Karena selanjutnya, nanti kita baca ayat, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi dia hampir mencapai saudara. Dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen, kita seringkali seperti berjalan di atas air. Artinya apa? Ada sesuatu yang seringkali tidak pasti dalam perjalanan hidup kita. Dan kita berjalan menuju kepada Yesus. Dan kita hampir mendapatkan Yesus, saudara. Di tengah-tengah itu apa yang Petrus alami? Kata Yesus, "Datanglah," oke. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Dikatakan segera Yesus mengulurkan tangannya. Panjang tangan Tuhan itu seperti apa saudara? Berarti sangat dekat sebenarnya. Sudah hampir mencapai kepada Yesus. Tapi setelah detik-detik terakhir hampir mencapai Yesus, Petrus dikatakan apa? Dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Di The Passion dikatakan ini seperti ini saudara. But when he realized how high the waves were, he became frightened and started to sink. Dia mulai takut saudara. Karena apa? Dia menyadari betapa tinggi ombak-ombak di sekelilingnya. Petrus itu gambaran siapa saudara? Saudara dan saya sebenarnya. Seringkali ketika kita berjalan mendekati Tuhan, berjalan di atas sesuatu yang mungkin rasanya tidak pasti. Ketika hampir mencapai di detik-detik terakhir, kita membayangkan bagaimana tingginya ombak di sekeliling kita. Dan itu hanya membuatmu tenggelam, saudara. Hari ini ayo arahkan pandanganmu kepada Yesus. Jangan kepada sekelilingmu. Itu tidak ada gunanya, saudara. Tidak ada gunanya. Selanjutnya, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Dalam The Passion Translation dikatakan, Tuhan Yesus segera saat itu juga mengulurkan tangannya kepada Petrus, mengangkat dia dan berkata, "Sangat kecil imanmu. Kenapa engkau mempersilahkan keraguan-raguan menang atas engkau, atas dirimu," kata Tuhan. Seringkali kita ini membiarkan keraguan-raguan menang atas hidup kita, saudara. Karena apa? Sepertinya kenyataan tidak sesuai dengan perkataan janji Tuhan. Saat itu, ketika kita mengaminkan itu saudara, keraguan-raguan menang atas dirimu. Percayalah saudara, kita sudah di detik-detik terakhir dalam mencapai penggenapan segala sesuatunya. Jangan biarkan keraguan menang atas hidup kita. Kita sudah tinggal sedikit lagi saudara.
Jangan biarkan keadaan di sekelilingmu mempengaruhimu. Jangan biarkan masalahmu mempengaruhimu. Jangan biarkan ombak-ombak itu mempengaruhimu. Jangan biarkan keraguan menang atas dirimu, saudara. Tapi ayo tetap pandang kepada Tuhan. Ayo tetap lihat Tuhan. Dan berjalan mendekati Tuhan. Sampai kita menerima setiap penggenapan janjinya. Amin. Apakah saat itu Tuhan tetap menolong Petrus, saudara? Dikatakan tetap menolong. Tuhan tetap mengulurkan tangannya, Tuhan tetap menarik Petrus keluar dari air, dan setelah itu dia kembali ke perahu. Ketika keraguan-raguan menguasai hidup kita, saudara, apakah Tuhan tetap menolong kita? Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anaknya tergeletak, saudara. Dia tetap menolong. Tapi sebenarnya kita tidak mencapai yang namanya fullness di dalam Tuhan. Mungkin saja saat itu Tuhan berkata, berjalanlah Petrus. Ayo berlari keliling perahu, ayo berlari keliling danau ini bersamaku. Di atas air. Tapi ketika itu dia menolong dan dia kembali ke perahu. Ada sesuatu yang Tuhan tolong, tapi sebenarnya kegenapan belum terjadi atas Petrus, saudara. Karena apa? Keraguan-raguan. Kunci yang pertama, jangan biarkan keraguan-raguan menang atas setiap hidup kita. Kita harus terima yang terbaik, saudara. Kita harus terima setiap penggenapan. Janjinya berkata kita akan hidup berkelimpahan. Kalau kita punya hutang, terbelit hutang, terjerumus dalam lubang, apakah Tuhan tetap akan menolong? Mungkin Tuhan menolong. Mungkin Tuhan akan lunasi semuanya. Tapi apakah hidup berkelimpahan tetap terjadi dalam hidup kita? Belum tentu, saudara. Karena kita tidak menerima yang full. Kita tidak menerima yang utuh. Jangan sampai keraguan-raguan menguasai setiap hidup kita. Amin. Yang kedua, Matius 13 ayat 13 berkata, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Tuhan Yesus berkata kepada mereka dalam perumpamaan dan dikatakan sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Artinya apa, saudara? Mereka tidak mengerti apa yang Yesus mau. Mereka tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Mereka tidak mengerti apa hati Tuhan. Mereka melihat tapi tidak melihat. Mereka mendengar tetapi tidak mendengar dan mengerti. Karena apa, saudara? Kunci yang kedua, jangan biarkan hidupmu diserahkan kepada yang namanya ketakutan. Kalau kemarin waktu di Big, Bu Sylvia sudah jelaskan tentang Yosua dan Kaleb. Tentang 10 pengintai, 12 pengintai. 10 pengintai diantaranya ketika disuruh Musa untuk mengintai mengintai tanah perjanjian, melihat keadaan di sana. Mereka menyerahkan dirinya ke dalam ketakutan, saudara. Apa yang mereka lihat? Mereka melihat raksasa dan mereka melihat dirinya adalah belalang. Itu yang namanya melihat dengan ketakutan, saudara. Tapi berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Mereka melihat yang sama, mereka melihat raksasa. Tetapi mereka tidak menyerahkan dirinya kepada ketakutan. Mereka katakan apa? Kita punya Tuhan yang besar. Kita akan memakan habis setiap musuh kita. Amin. Jangan serahkan hidupmu kepada ketakutan, saudara. Jangan serahkan hidupmu kepada ketakutan. Karena engkau tidak dapat lagi melihat dengan jelas. Engkau tidak dapat lagi mendengar dengan jelas apa yang Tuhan mau atas hidupmu. Hari ini ayo pilih seperti Joshua dan Kaleb. Melihat dengan jelas, saudara. Tidak dipenuhi dengan ketakutan. Tidak dipenuhi dengan ketakutan. Contoh lainnya apa, saudara? Saya pernah sharingkan tentang Yairus di tempat ini. Kita mau lihat sama-sama Lukas 8 ayat 50. Mari melihat, saudara. Jangan hanya melihat kenyataannya, tapi lihat Tuhannya. Ketakutan yang seringkali membuat kita menyerah dan kita putar balik, saudara. Jangan berserah kepada ketakutan. Lukas 8
Saat itu singkat cerita aja saudara, ada seorang kepala rumah ibadat namanya Yairus. Anaknya sedang sakit parah, hampir meninggal saudara. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia meminta Tuhan datang ke rumahnya. Dan dalam perjalanan, kalau saudara tahu ceritanya, ada seseorang yang menjamah jubahnya Yesus. Itu siapa? Wanita yang pendarahan 12 tahun. Dan waktu itu saya pernah sharing di tempat ini, seringkali kita ini seperti Yairus saudara. Kita sedang butuh pertolongan, kita sedang butuh tangan Tuhan, tapi Tuhan malah seringkali lebih dahulu membantu yang lain. Wanita 12 tahun pendarahan disembuhkan terlebih dahulu oleh Tuhan. Baru setelah itu mereka pergi ke rumah Yairus. Apa yang dilakukan Yairus saudara? Dia hanya berdiri di samping Yesus saat itu. Tidak disebutkan di Alkitab, tapi saya tahu hatinya hancur saudara. Hatinya saat itu hancur. Terlebih hancur lagi saudara saat dikatakan di ayat yang ke-49. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat, keluarga Yairus, dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Ayat 50, tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Dikatakan di The Passion-nya saudara, Tuhan berkata kepada Yairus, don't yield to fear. Jangan menyerahkan dirimu kepada ketakutan. Jangan menyerahkan dirimu kepada ketakutan. Aku sanggup menyelamatkan anakmu. Dan aku akan membuat anakmu bangkit kembali. Saat itu saudara, saya sangat-sangat percaya Tuhan bukannya lupa akan anaknya Yairus. Tuhan tidak pernah lupa saudara. Tapi Tuhan seolah-olah membiarkan anaknya Yairus mati. Kenapa? Karena menurut saya, tujuan dari Tuhan untuk anaknya Yairus bukan hanya menyembuhkan, tapi dia mau membangkitkan anaknya Yairus dari antara orang mati. Percaya saudara, kepenuhan yang seharusnya kita terima, kegenapan yang seharusnya kita terima, itu di luar akal kita saudara. Di luar apa yang mampu kita pikirkan, di luar apa yang mampu kita renungkan saudara. Di luar apa yang mampu kita mimpikan seringkali. Tapi percayalah, Tuhan punya rencana yang ajaib atas hidup kita. Amin. Hari ini kita belajar sangat banyak. Tadi Lala sudah bagikan sangat banyak. Bagaimana kita harus trust kepada Tuhan. Poin saya cuma 2 saudara. Ketika kita tahu kita sedang dalam pengikutan kita akan Tuhan. Dan ketika kita akan mencapai penggenapannya. Boleh saya minta pemusik maju ke depan? Ketika kita sudah hampir mencapai penggenapannya, kita tahu sangat banyak yang mendera kita. Sangat banyak yang menghantam kita di tengah-tengah perjalanan kita. Angin terasa semakin kencang saudara. Ombak terasa semakin luar biasa. Tapi ingat firman hari ini saudara. Jangan pernah berbalik arah dari jalanmu mengikuti Yesus. Jangan biarkan keraguan-raguan menang atas hidupmu. Dan jangan serahkan hidupmu ke dalam ketakutan. Amin. Mari tetap pegang setiap janji yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebentar kita akan menyanyikan lagu yang tadi saudara, Christ is enough. Kita mau berkata no turning back. Biar lagu ini keluar dari setiap kita saudara. Saya sangat-sangat percaya bulan ini Tuhan akan lakukan yang sangat-sangat ajaib di tengah-tengah kita. Mari biar sore hari ini kita minta terus untuk terus Tuhan kuatkan dan mampukan setiap kita. Biar lagu ini jadi pengakuan iman kita saudara. Bahwa kita tetap memilih Tuhan di atas segalanya.
follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Mari nyanyikan sama-sama. Tuhan, biar ini menjadi pengakuan iman kami malam hari ini Tuhan. Biar lagu ini Tuhan menjadi jeritan hati kami malam hari ini Tuhan. Ya Tuhan. Kami tahu jalannya tidak mudah Tuhan. Kami tahu mungkin jalannya berat Tuhan. Tapi kami percaya di dalam-Mu, Engkau yang akan terus kuatkan setiap kami. Engkau yang akan terus mampukan setiap kami Tuhan. Malam hari kami berkata kami memutuskan untuk terus mengikuti-Mu Tuhan. Apapun kondisinya, apapun situasinya, apapun masalahnya Tuhan. Kami berkata kami akan terus mengikuti-Mu Tuhan. Mari Tuhan. Biar malam hari ini Engkau yang terus kuatkan dan mampukan anak-anak-Mu Tuhan. Untuk berjalan mengikuti-Mu Tuhan. Tidak berpaling arah Tuhan. Tapi kami akan terus mengikuti-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami. Engkau yang kuatkan setiap kami Tuhan. Sampai kami melihat setiap penggenapan terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar di tengah perjalanan hidup kami Tuhan, kami tidak akan biarkan keraguan-raguan menguasai hidup kami. Kami tidak akan biarkan ketakutan memenangkan atas hidup kami Tuhan. Kami percaya, kami akan terus berpegang penuh terhadap Engkau. Menyandarkan diri kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Dan berjalan bersama-Mu. Mari Tuhan, mari Tuhan. Engkau yang kuatkan dan mampukan setiap kami. Sampai penggenapan terjadi. Sampai penggenapan terjadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak mau hanya melihat kenyataan Tuhan. Tapi kami mau memegang setiap perkataan-Mu atas hidup kami. Dunia dapat berkata yang tidak baik atas hidup kami. Tapi kami pegang janji-Mu Tuhan. Bahwa Engkau yang akan melimpahkan setiap yang terbaik atas hidup kami. Dunia dapat berkata penyakit kami tidak dapat disembuhkan. Tapi kami berkata Tuhan kami adalah Allah penyembuh. Tuhan kami adalah Allah yang sanggup menyembuhkan setiap penyakit kami. Dunia dapat berkata Tuhan kami akan hidup berkekurangan. Tapi kami percaya kami punya Tuhan Jehovah Jireh. Kami punya Tuhan yang sanggup melimpahi kami dengan segala yang terbaik.
berkata Tuhan, setiap keluarga kami hancur. Tapi kami berkata, kami punya Tuhan yang akan terus menjamin setiap keluarga kami. Kami akan terus diikat dalam cinta-Mu. Kami akan terus diikat dalam kasih-Mu Tuhan. Sampai kami dapat mencapai garis akhir dengan kuat bersama-sama. Kami tidak mau dengarkan apa yang dunia katakan. Tapi kami hanya mau mendengarkan setiap perkataan-Mu atas hidup kami. Kami tidak mau melihat ombak di sekeliling kami terlalu besar. Tapi biar kami melihat ada Engkau yang menanti kami di depan. Dan biar kami terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Berjalan mengarah kepada-Mu. Berjalan mengarah kepada setiap penggenapan dalam hidup kami. Mari kuatkan dan mampukan anak-anak-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus termeterai semua. Saudara, 1 Raja-Raja 18 ayat 30 firman Tuhan bilang seperti ini. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat padaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Saudara-saudara, dalam beberapa hari terakhir saya mendengar banyak pertanyaan. Saya sudah ikuti menabur. Saya sudah ikuti yang namanya tips untuk memberi. Tapi kenapa saya masih belum bisa untuk menerima yang namanya penuaian. Masih belum bisa menerima apa yang namanya tuaian setelah taburan. Saudara, hari ini Tuhan berkata ada banyak orang yang punya sikap hati yang salah. Ada banyak orang yang gak ngerti saudara. Bahwa ternyata mezbah dalam hidupnya sudah runtuh. Saudara, ketika kita memikirkan hanya kepada tuaian. Ketika kita fokus hanya kepada kapan saya menuai. Sebenarnya kita sedang meruntuhkan setiap mezbah. Setiap mezbah dalam hidup kita saudara. Saudara, ada banyak hal, saya punya waktu hanya gak lebih dari 5 menit saudara. Ada banyak hal saudara kenapa kita meruntuhkan mezbah. Ada banyak hal kenapa kita gak menikmati setiap tuaian ketika kita menabur. Ada banyak hal kenapa ketika kita banyak menabur, bahkan ketika menabur semuanya. Tapi engkau masih belum menerima apa yang harus engkau terima saudara. Hari ini pesan Tuhan satu saudara, perbaiki mezbahmu. Perbaiki mezbahmu. Perbaiki cara engkau memberi. Perbaiki sikap hatimu ketika engkau memberi. Perbaiki saudara pola pikirmu ketika engkau memberi. Hari ini saudara saya mau ajak kita ketika kita memberi saudara. Memberi dengan hati saudara. Memberi dengan cinta kepada Tuhan. Saudara, hari itu Abraham membawa anaknya saudara. Membawa anaknya ke gunung untuk dikorbankan saudara. Dan hari itu ketika dia naik ke atas, anaknya bertanya, sudah ada kayunya, sudah ada apinya, mana dombanya? Saudara, Abraham berkata apa saudara? Nanti Tuhan sediakan. Hari itu Tuhan berkata, Abraham berkata, Jehovah Jireh. Saudara, ada banyak orang berkata Jehovah Jireh artinya Tuhan menyediakan keperluanku. Tapi sebenarnya saudara, Jehovah Jireh punya arti lebih panjang daripada sekedar Tuhan memenuhkan keperluanku. Jehovah Jireh punya arti kata to see ahead that God will provide. Untuk melihat jauh ke depan bahwa Tuhan akan menyediakan. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita melihat yang saat ini. Kesusahan Anda hari ini. So ketika Anda bawa persembahan kau berkata, aduh persembahan lagi. Aduh
kolektor lagi. Aduh, tantangan persembahan lagi. Aduh, bapak pembicara yang itu lagi setiap awal bulan ngomongnya masalah persembahan lagi. Saudara, ketika engkau berbicara seperti itu, engkau sedang meruntuhkan mezbahmu. Engkau sedang meruntuhkan apa yang Tuhan akan sediakan buat engkau di depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Abraham ketika dia bawa anaknya, dan dia hanya bawa anak satu-satunya yang dia kasihi. Anak satu-satunya. Memang ada anak yang lain, saudara. Tapi ini anak adalah anak yang dinantikan, dijanjikan Tuhan, diberi Tuhan. Dan dia bawa, saudara. Ketika dia berkata, to see ahead, the God will provide. Melihat jauh ke depan, bahwa Tuhan akan menyediakan. Saudara, perkataan dia adalah berdasarkan imannya. Apakah dia tahu? Oh, pasti ada. Dia tidak tahu. Saudara, mari jangan lihat apa yang hari ini kau alami. Ketika kau membawa persembahan, jangan lihat keadaanmu hari ini. Tapi lihat jauh ke depan. The God will provide. Bahwa Tuhan akan menyediakan. Saudara, hari ini kita diajak untuk belajar tentang melihat sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Tadi firman Tuhan berkata, Matius 13 ayat 13 berkata, engkau melihat, tapi engkau sebenarnya tidak melihat. Kenapa saudara? Karena sebenarnya apa yang kau lihat kesusahan hari ini, di balik setiap kesusahan, di balik setiap masalahmu, ada berkat Tuhan. Tapi seringkali kita gagal untuk melihat itu. Hari ini tutup matamu, saudara. Tutup matamu, saya mau ajak sebentar. Sebelum kita memberikan persembahan. Tutup matamu sebentar, saudara. Saudara yang streaming di rumah, tutup matamu sebentar. Hari ini engkau pasti semua punya masalah. Mungkin beberapa punya masalah keuangan yang sangat amat berat. Tapi saat ini yang saya mau Anda lakukan. Anda lihat dalam pikiran. Masuk ke dalam pikiranmu saat ini. Dan lihatlah ada penyediaan Tuhan di hari yang akan datang. Masuk dalam pikiranmu. Lihatlah bahwa engkau tidak pernah kelaparan dan tidak akan pernah kelaparan. Masuk dalam pikiranmu saat ini. Bahwa engkau sedang dibawa Tuhan untuk naik lebih tinggi. Dan melihat seperti Abraham ketika dia naik ke gunung yang lebih tinggi. Ke tempat yang lebih tinggi, naik ke puncak gunung itu. Abraham menemukan domba yang tersangkut. Dan itu diambil untuk ditaruh di mezbah Tuhan. Saudara, naik ke gunung yang tinggi. Naik ke tempat tinggi artinya naik menghadap Tuhanmu. Ketika kau ketemu Tuhan. Semua yang kau perlukan, kau butuhkan untuk membayar semua hutang-hutangmu. Membayar semua keperluan dan kebutuhanmu. Tiba-tiba engkau akan lihat di atas gunung itu. Ada berkat Tuhan yang tersangkut di semak-semak. Dan engkau ambil dan engkau dimerdekakan Tuhan. Tapi engkau harus lakukan. Bawa Abraham, bawa Ishak untuk naik ke atas gunung. Untuk dipersembahkan ke Tuhan. Hari ini saudara, aku tanya, berapa Ishak yang harus kau berikan? Berapa besar Ishak yang harus engkau bawa ke gunung Tuhan? Dan ketika kau sampai ke depan ini, engkau bawa Ishakmu dan taruh di atas mezbah ini. Dan suddenly, you will see that God will provide. Dan
tiba-tiba engkau akan melihat Tuhan akan mencukupkan setiap yang engkau butuhkan. Tanya Tuhan, saudara. Tanya Tuhan. Biara namanya. Kiara takayoshi. Tuhan baik. Ya Tuhan baik. Yes God. Ya Tuhan baik. Tiada bagiku. Kau yang sudah tahu berapa yang kau harus persembahkan, mari maju ke depan, taruh persembahanmu di mezbah ini. Taruh semua ishak-ishakmu, semua ishakmu, taruh di atas mezbah. Dan katakan, I will see and I am seeing right now that God will provide. Pada saudara yang di rumah, Anda bisa kirimkan segera ishakmu saat ini juga. Dan katakan, now I am seeing that God is provide my needs. Tuhan mencukupkan semua keperluan, menyediakan semua yang kuperlukan. Ya Tuhan baik. Yes Lord. Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri. Mari yang sudah memberi juga, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita mau bawa dengan ucapan syukur. Kita mau bawa dengan pengucapan syukur di hadapan Tuhan. Mari katakan, ya Tuhan baik. Ya Tuhan baik, ya Tuhan baik, ya Tuhan baik, Dia bagiku. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Ya Tuhan, kami mau persembahan kami dengan ucapan syukur. Karena kami mengucap syukur buat kebaikan, buat penyertaan, buat setiap yang sempurna yang daripadamu, yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati, Tuhan yang menumpahkan tangan-Mu sendiri karena setiap kami. Kami tahu Tuhan, berkat Tuhan yang menyertai setiap langkah kehidupan kami. Kami ditetapkan untuk menjadi saluran berkat yang ajaib. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau baik. Dan biar dunia melihat ada Tuhan yang baik lewat kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, Kau baik buat kami, Kau baik buat kami Tuhan. Ya baik bagiku, Dia baik bagiku. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan yang menyempurnakan semuanya. Kami percaya apa yang sudah ditaburkan menjadi sebuah
korban yang naik di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya semuanya menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapak Kau yang memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Kami percaya tangan-tangan ini yang sama, yang akan dipakai untuk memberkati begitu banyak jiwa-jiwa di luar. Sampai dunia melihat ada Tuhan yang ajaib, ada kasih yang mengalir lewat hidup kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya dengan keras sama-sama kita katakan, amin.